Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan di sini saya Sandi Yusuf Masliawan dengan RP 501724110. Di sini saya dari kelas B. Saya akan mengerjakan tugas CTS yaitu adalah mencari suatu kata-kata dari porositas batu di mana saya mendapatkan sampel C. Jadi pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu adalah kita akan mengimport library-nya yang akan kita gunakan pada kali ini yaitu ada dua, yaitu ada NumPy, SNP, lalu ada import pandas di mana NumPy ini untuk melakukan kalkulasi perhitungan, lalu untuk numerik, lalu untuk yang pandas ini adalah untuk membuat tabel atau data-data. Oke, selanjutnya kita akan langsung masukkan saja sampel data yang kita dapatkan tadi. Nah, kita definisikan dalam porositas dengan sama dengan bahu ungkur awal. Masa basahnya itu ada tadi ada 452, 453, 453, 452, 453. Kalau ada yang masa kering ada 425, 426, 425, 425 dan 426. Setelah itu langsung saja kita lanjut. Kita akan buat sampel yang kita dapat ini ke dalam bentuk tabel, yaitu dengan menggunakan data frame saja. Nah, dapat tuliskan seperti ini, di mana porositas underscore df sama dengan pd dot data frame, ini porositas ini adalah porositas yang awal ini. Nah, lalu untuk fungsi porositas underscore df di bawah ini, yaitu adalah untuk menunjukkan hasil tabelnya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu langsung saja kita lanjut. Kita akan menghitung persen porositasnya dari masa-masa yang kering dan basah. Oke. Pertama-tama kita akan ini porositas nilai, di mana untuk porositas nilai ini untuk membuat list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan nilai porositas yang dihitung untuk setiap baris dalam data frame. Yang ini, data frame yang ini, dalam setiap kolomnya. Nanti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Setelah itu, kita akan menggunakan looping untuk menghitungnya, di mana kita gunakan yaitu ada for i in range align for staff df, di mana hal ini berarti yaitu adalah menggunakan loop for kita akan iterasi melalui step index dari data frame porositas underscore df dengan fungsi len porositas underscore df ini untuk memberikan jumlah baris dalam data frame. Lalu untuk yang masa basah sama dengan porositas underscore df dot log kurung i masa basah dan yang kering itu, jadi dalam setiap iterasi atau yang i itu kode ini akan mengambil nilai masa basah dan masa kering dari kolom yang sesuai untuk baris, misalnya baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-5, ya seperti itu. Setelah itu kita akan melakukan penghitungan dan juga rumus-rumusnya. Ada yang pertama ini kita definisikan, ini ada kita gunakan panjang yaitu adalah 12, lalu ada jari-jarinya 4, lalu juga SG-nya sama dengan 1,07. Setelah itu langsung saja lanjut kita masukkan rumus dari menghitung volume pada dan juga menghitung volume pori, di mana VB ini adalah merupakan kita menghitung volume dari volume rumus silinder. Lalu untuk yang volume pori ini kita menghitung selisih antara masa basah dan masa kering yang menunjukkan jumlah air dari dalam sampel, kemudian kita membagi hasil tersebut dengan specific gravity untuk mendapatkan volume pori. Ini 1/SG ini yang specific gravity, lalu ini ada masa basah dikurangi masa kering. Ya. Setelah itu kita akan masukkan lagi satu rumus, yaitu ada ini, dimana PB ini adalah suatu persentase porositas, dimana kita hitung dengan membagi volume pori, yaitu adalah VP, dibagi dengan volume padatnya,
dan mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan nilai dalam persen. Setelah ini, kita akan itu ada porositas underscore nilai dot f1 pb, di mana ini adalah satu komen agar kita nilai porositas yang baru dihitung bisa ditambahkan ke list porositas underscore nilai. Setelah itu kita tambahkan lagi ini yang terakhir ada bantah. Jadi ini kita akan tambahkan yaitu ada ini porositas underscore df, di mana komen ini yaitu adalah agar kita dapat menambahkan suatu kolom baru, itu adalah porositas dalam bentuk persen, di mana kita tuliskan dengan porositas underscore df, kita buka kurung, kita tulis porositas ini persen lalu sama dengan porositas underscore nilai, di mana ini kita akan masukkan yang kolom itu nilai-nilainya itu dari yang porositas nilai. Nah, untuk porositas underscore df ini kita tulis lagi agar kita dapat menunjukkan atau mengoutput hasil dari tabelnya. Jadi seperti ini. Seperti ini porositas persen, jadi 4,18% dan selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan suatu penghitungan rata-rata, di mana ini adalah rata-rata masa basah dan rata-rata masa keringnya, serta dengan porositas batunya. Oke, pertama-tama akan kita buka seperti jadi, di mana ini fungsinya yaitu adalah di sini kita akan mengonversi kolom masa basah dan masa kering dari data frame yang di atas tadi yang porositas underscore df menjadi array NumPy, di mana array ini akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan numerik. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan, yaitu ada n underscore data sama dengan len x. Kemudian ini fungsinya untuk menyimpan jumlah elemen dalam array x yang sama dengan jumlah baris dalam data frame. Ini akan digunakan untuk menghitung rata-rata nanti kita. Oke, selanjutnya akan kita tambahkan lagi yaitu adalah sampai dan sama dengan 0, di mana ini memiliki fungsi yaitu adalah dua variabel sampai dan sampai ini akan diinisialisasi dengan nilai 0. Mereka akan digunakan untuk menyimpan total massa basah dan kering selama looping terjadi. Oke, selanjutnya kita akan menulis loopingnya, di mana kita akan menggunakan for loops. Kita tuliskan sebagai berikut. Nah, for n in range underscore data, mana ini dalam loop ini setiap elemen x masa basah dan y yaitu dalam masa kering diambil satu persatu, lalu nilai x dan y ini diakumulasikan ke dalam sum underscore b dan sum underscore k, sehingga kita mendapatkan total masa basah dan kering. Oke, setelah itu kita akan menghitung rata-rata masa basah dan kering. Kita akan menggunakan yaitu ada ini b underscore b, ini seperti ini rumusnya, sum underscore b dibagi n data atau jumlahnya tadi, lalu sum underscore k jumlah masa melalui masa keringnya kita bagi dengan jumlah datanya. Setelah itu kita akan tambahkan lagi itu ada pendefinisian L yaitu panjangnya sama dengan 12, lalu jari-jarinya sama dengan 4, lalu
Specific gravity-nya yaitu adalah 1,07. Setelah itu kita akan tambahkan lagi rumus dari volume silinder tadi, jadi ada 22/7 dikali dengan R atau jari-jari pangkat 2, lalu kita kali dengan L atau panjangnya. Setelah itu kita akan juga menghitung volume porinya, di mana volume porinya ini kita akan menghitungkan itu dengan 1 per specific gravity dikali dengan ya, itu tadi rata-rata dari masa basah dikurangi rata-rata dari masa kering. Setelah itu lanjut, kita akan menulis juga satu rumus, yaitu adalah PB, di mana adalah presentasi porositas dihitung dengan bagi volume pori dengan volume benda padat dan mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan nilai dalam persen. Setelah itu, kita akan melakukan kondisi untuk klasifikasi porositasnya ini. Untuk kondisi klasifikasi porositasnya ini kita akan gunakan command if jika persenan porositas batunya ini kurang dari 0,05 maka akan di print itu adalah negligible, dan jika hasilnya LF yaitu ada 0,05 kurang dari sama dengan PB kurang dari 0,1 maka akan menghasilkan pur dan seterusnya. Nah, jika semisalkan hasilnya itu melebihi 0,2 maka itu adalah else, yaitu kita akan print very good. Oke. Setelah itu kita akan mencetak hasil dari semuanya tadi menggunakan itu ada print, di mana ini adalah hasil porositas batu, lalu ada rata-rata massa basah dan rata-rata massa kering. Kita cetak dalam konsol ini dengan format .2f pada PB, memastikan bahwa nilai ditampilkan dengan 2 desimal saja. Oke, setelah itu langsung saja kita running. Oke, jadi seperti ini kita dapatkan klasifikasi dari porositas batunya, yaitu adalah very good dengan porositas batu yaitu adalah 4,21%. Lalu kita dapatkan rata-rata massa basahnya yaitu ada 452,6. Lalu ada rata-rata massa kering yaitu adalah 425,4. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.